Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Saat dia memikirkan hal ini, Huo Yuhao melangkah menuju ruangan tempat Kaisar Jiwa berada. Tak lama kemudian, ia sudah berada di luar pintu. Mengingat jumlah orang di kediaman ini, ia sangat yakin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Namun, ia tidak ingin membuat siapapun khawatir, dan tetap diam di luar jendela. Kekuatan spiritualnya terpusat di dalam ruangan, dan ia diam-diam mendengarkan dan mengamati. Di ruangan itu, ada seorang kaisar jiwa berusia 50 tahun yang sedang membaca beberapa dokumen dan sesekali mengangguk. Menjadi kaisar jiwa di usia seperti itu berarti ia tidak punya masa depan. Terlebih lagi, Huo Yuhao juga merasakan keberadaan alat-alat jiwa di ruangan itu. Tidak diragukan lagi, ia pasti seorang insinyur jiwa kelas 6. Seseorang telah tiba. Huo Yuhao merasakan sesuatu, dan merasakan beberapa orang lagi telah tiba di luar kediaman. Dari pakaian mereka, sepertinya mereka semua adalah pebisnis, bukan personel militer. Orang-orang ini segera memasuki kediaman setelah memberitahu kedatangan mereka. Lalu bergegas masuk ke ruangan tempat kaisar jiwa ini berada. Tuan, orang-orang dari kamar dagang matahari bulan ada di sini, seorang prajurit dengan hormat melaporkan dari luar ruangan. Baiklah, biarkan mereka masuk, kata kaisar jiwa dengan tenang. Para pengusaha itu digiring masuk ke ruangan di bawah arahan prajurit itu. Pada saat yang sama, mereka membungkuk kepada kaisar jiwa. Bagaimana? Bagaimana rencananya? Tanya kaisar jiwa. Seorang pengusaha jangkung menjawab, awalnya kami mengalami kesulitan. Bangsawan kekaisaran jiwa surgawi mendiskriminasi kami. Namun, setelah Anda mengirimkan instruksi untuk tidak menyita tanah dan kekayaan mereka, mereka tidak berani mengungkapkan kebencian mereka secara terbuka kepada kami. Meskipun mereka melakukannya secara diam-diam, mereka hanya melawan upaya kami secara diam-diam. Selama beberapa hari ini, kami telah menunjukkan betapa ajaibnya alat jiwa, yang saya yakini perlahan-lahan menggerakkan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk radiator termal kami, yang saya yakini paling mereka minati. Radiator termal dapat sangat menghemat batu bara yang mahal. Setiap 2 minggu, mereka hanya membutuhkan seorang insinyur jiwa untuk menuangkan kekuatan jiwanya. Kekuatan itu akan cukup untuk menyalakan radiator termal agar sebidang tanah yang tidak lebih besar dari 500 meter persegi tetap hangat. Kami bahkan dapat menghindari bau batu bara yang terbakar. Mereka semua sangat terkejut. Kaisar jiwa mengangguk puas dan menjawab, baiklah, teruslah beriklan. Berikan mereka segalanya. Jangan bersedih hati karenanya. Marsekal telah menyebutkan bahwa meskipun kita akan mengalami kerugian finansial sementara, mereka pada akhirnya akan bergantung pada kita setelah mereka beradaptasi dengan kehidupan yang mengandalkan alat-alat jiwa, dan tidak akan mau kembali ke kehidupan mereka yang usang. Setelah kita memenangkan hati para bangsawan dan meyakinkan mereka untuk bekerja untuk kita kemudian akan mengalihkan upaya kita kepada warga. Dalam beberapa tahun, kita akan memenangkan hati seluruh kota. Ya, para pengusaha itu mengangguk hormat. Setelah itu, mereka menyampaikan serangkaian laporan. Mereka membahas cara mengangkut alat-alat jiwa ke kota untuk keluarga bangsawan dan mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka juga membahas cara memindahkan para bangsawan, serta mereka yang telah dipindahkan dan yang masih sangat keras kepala. Seluruh laporan berlangsung sekitar 1 jam sebelum para pengusaha itu pergi. Setelah mengantar mereka sampai pintu, wali kota kembali ke kamarnya dan bergumam kagum, Marsekal, kau berpandangan jauh ke depan.
Cara ini jauh lebih baik daripada melakukan pembantaian. Kekaisaran Matahari Bulan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menguasai seluruh benua. Cara menggunakan alat jiwa untuk memenangkan hati rakyat ini memang mengesankan. Kita telah mengurangi jumlah pasukan di kota, membuat mereka lengah. Setelah itu, kita menggunakan teknologi alat jiwa untuk menyusup ke dalam kehidupan mereka. Meskipun kitalah yang mengendalikan teknologi inti, di masa depan hanya akan ada Kekaisaran Matahari Bulan. Lucunya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran Dowling masih berusaha melawan kita. Mungkin mereka akan menyadari dalam beberapa tahun bahwa warga di wilayah yang kita duduki tidak lagi setia kepada mereka. Haha, brilian. Ini memang brilian. Marsekal memang orang yang paling kukagumi. Menaklukkan hati tanpa menggunakan kekerasan. Itulah strategi yang paling canggih. Huo Yuhao berdiri di luar selama 2 jam dan mendengarkan semuanya. Setelah mendengarkan hal ini, wajahnya agak pucat. Mengesankan. Marsekal, yang dia bicarakan ini sungguh mengesankan. Menggunakan teknologi alat jiwa sebagai sarana infiltrasi. Ide brilian macam apa itu? Udara di luar sangat dingin, tetapi Huo Yuhao berkeringat deras. Sebuah rencana yang terang-terangan, sungguh rencana yang terang-terangan. Mungkin dia bisa menghancurkan segalanya di kota naga dengan sekuat tenaga. Namun, jika Kekaisaran Matahari Bulan melakukan hal yang sama di seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi, mustahil baginya untuk menghentikan mereka kecuali dia bisa mengusir mereka dengan cepat. Siapakah sebenarnya Marsal ini? Dia benar-benar punya strategi seperti itu. Dia memang ahli strategi yang brilian. Huo Yuhao pernah melihat Su Tianran sebelumnya. Ia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Tak diragukan lagi, Su Tianran adalah seorang anti-hero. Namun, mungkin karena keterbatasannya, ia tampak sangat jahat dan kejam. Saat ini, strategi yang didengar Huo Yuhao jelas merupakan sesuatu yang mustahil dipikirkan oleh seorang anti-hero. Ini memang rencana yang terang-terangan. Memang jujur, tapi mungkin hanya efektif dalam jangka panjang. Namun, jika berhasil, pasti akan sangat efektif. Jika mereka berhasil, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan kesulitan merebut kembali wilayah yang telah mereka hilangkan. Mengingat situasi terkini di semua kekaisaran, fondasi setiap kekaisaran adalah kaum bangsawan. Kaum bangsawan mengendalikan hampir semua sumber daya di sebuah kekaisaran. Yang paling berkuasa di antara kaum bangsawan tentu saja adalah keluarga kekaisaran di setiap kekaisaran. Itulah fondasi monarki. Inilah mengapa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki target yang sangat spesifik. Pertama, mereka memilih untuk menembus hati para bangsawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah para bangsawan perlahan berpihak pada Kekaisaran Matahari Bulan dan membantu mereka mempromosikan teknologi alat jiwa di kekaisaran mereka sendiri, mereka hanya bisa menjadi sasaran manipulasi, mengingat mereka tidak memiliki teknologi inti apapun. Mereka akan selamanya bergantung pada Kekaisaran Matahari Bulan. Semakin lama mereka dijajah, semakin jelas hal ini akan terjadi. Ini terlalu mengerikan. Orang yang merancang strategi ini membuat Huo Yuhao takjub. Tidak ada pembantaian. Melalui penetrasi teknologi alat jiwa murni, Kekaisaran Matahari dan Bulan menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Sebelum hari ini, Huo Yuhao tidak akan pernah menyangka Kekaisaran Matahari dan Bulan akan menggunakan metode invasi seperti itu. Bagaimana seharusnya dia bereaksi terhadap strategi semacam itu? Huo Yuhao diam-diam meninggalkan kediamannya dan mencari hotel untuk bermalam. Ia tidak bisa tidur sepanjang malam. Baru ketika langit sudah cerah, Huo Yuhao menarik kembali pikirannya.
Baginya, tidak apa-apa jika ia tidak bisa tidur semalaman. Hanya saja, ia tidak bisa memikirkan cara yang tepat untuk menghadapi strategi kekaisaran matahari dan bulan. Meskipun ia telah memikirkannya semalaman. Sungguh rencana yang kentara, sebuah rencana yang kentara dan sulit dilawan. Itu tidak sepenuhnya aman. Cara termudah untuk mengatasinya adalah dengan cepat merebut kembali semua wilayah yang hilang. Di saat yang sama, kekaisaran matahari bulan harus dihentikan. Hanya dengan cara inilah mereka mungkin bisa bertahan. Namun, bagaimana dengan jangka panjangnya? Di dalam wilayah kekaisaran matahari bulan, kekaisaran telah mempromosikan teknologi alat jiwa kepada warga biasa. Terlebih lagi, sangat sulit untuk merebut kembali kota-kota yang telah mereka rebut dari kekaisaran jiwa surgawi. Dalam hal alat jiwa, kekaisaran matahari bulan terlalu unggul. Seiring berjalannya waktu, kota-kota yang telah jatuh ke tangan kekaisaran matahari bulan kemungkinan besar akan menyerah kepada kekaisaran matahari bulan meskipun mereka tidak menyerang. Dan hanya mempertahankan situasi saat ini. Dengan lebih banyak sumber daya dan dukungan, teknologi alat jiwa kekaisaran matahari bulan akan berkembang semakin cepat. Hal ini akan semakin memperlebar jurang antara mereka dan kekaisaran-kekaisaran lain di benua Douluo asli. Puncak teknologi alat jiwa saat ini adalah Dewa Kematian. Namun, Dewa Kematian jelas merupakan pengecualian. Itu adalah alat jiwa yang ditakuti semua orang, dan hanya bisa digunakan setelah membunuh orang. Satu Dewa Kematian tidak dianggap terlalu menakutkan bagi Huo Yuhao. Ancamannya akan lenyap begitu para prajurit kekaisaran matahari bulan tidak mampu lagi menghadapinya. Namun, teknologi alat jiwa terus berkembang. Seiring perkembangannya, suatu hari nanti mungkin akan ada hari di mana ia dapat mengancam title Douluo, bahkan Ultimate Douluo. Jika itu terjadi, kekuasaan kekaisaran matahari bulan atas seluruh benua pasti akan terjadi. Huo Yuhao tidak menolak teknologi alat jiwa, karena ia juga seorang insinyur jiwa. Seiring perkembangan teknologi alat jiwa, hal itu melambangkan kemajuan masyarakat. Itu adalah evolusi dari seluruh benua Douro. Namun, ia tidak ingin melihat kekaisaran matahari dan bulan menguasai seluruh benua Douro. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Namun, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Selama beberapa ribu tahun terakhir, 3 kekaisaran di benua Douro yang asli telah memberitahunya jawabannya dengan menggunakan situasi yang mereka hadapi saat ini. Menutup kekaisaran mereka dan menolak menerima pembangunan sebagai kenyataan, serta tidak mau mempelajari kualitas kekaisaran lain. Hasil akhirnya adalah mereka berada di ambang kepunahan. 3 kerajaan di benua Douro yang asli terlalu besar. Semua kekuasaan berada di tangan kaum bangsawan. Sekalipun keluarga kekaisaran ingin mempromosikan pengembangan alat jiwa, hal itu tidak efektif dalam jangka pendek. Kebanyakan keluarga bangsawan masih diskriminatif terhadap alat jiwa. Mungkin satu-satunya harapan ada di akademi. Shrek hanyalah sebuah kota, yang sebagian besar dipimpin oleh Akademi Shrek. Selama 10 tahun terakhir, sejak Penatua Mu menyadari pentingnya mengembangkan alat jiwa, dan setelah Penatua Xuan mengambil alih, Akademi Shrek terus mengembangkan departemen alat jiwanya, dan Sekte Tang didirikan untuk mendorong perkembangan pesat kota Shrek. Terlebih lagi, tidak ada keluarga bangsawan di kota Shrek. Mungkin Shrek di masa depan adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi benua Douluo yang asli. Setelah memikirkan semua ini, Huo Yuhao mempertimbangkan sesuatu. Ada sesuatu yang lain di kepalanya. Namun, ia belum bisa memastikan apa itu. Saat ia sedang menjernihkan pikirannya, lautan spiritualnya bergerak sedikit.
Nan Qiu sudah bangun. Nan Qiu tampak sangat tertekan saat keluar dari demi-planet spektralnya. Huo Yuhao tersenyum sambil bertanya, "Ada apa, Qiu?" Nan Qiu melihat cuaca di luar dan berkata, "Tentunya ini bukan hari kedua, kan?" Huo Yuhao mengangkat bahu. Nan Qiu mendengus dan berkata, "Apa hebatnya menindasku? Kekuatan spiritualmu hanya sedikit lebih kuat. Akan ada hari di mana aku akan melampauimu." Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, dia tampak tidak percaya diri sama sekali. Huo Yuhao tidak mengejeknya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku menantikan hari itu tiba. Bagaimana kabarmu? Apa kau merasa tidak enak badan?" Nan Qiu mendengus dan menjawab, "Tidak. Aku hebat." Untuk seseorang yang tidak tahu cara menghargai keindahan. HMPH, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia juga tidak berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Ia percaya Nan Qiu akan memahami niatnya di masa depan. "Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali ke sektemu." Setelah selesai berbicara, Nan Qiu mulai berjalan keluar. Tetapi Huo Yuhao menghentikannya dan mengajaknya makan dulu. Setelah makan, mereka keluar dari penginapan dan tiba di jalanan kota naga. Nan Qiu sangat akrab dengan kota naga. Setelah berputar-putar di dalam kota, mereka tiba di pusat kota, menghadap ke utara. Ia melihat ke sisi-sisi jalan dan sudut-sudut tembok. Jelas, ia masih tidak senang dengan Huo Yuhao dan menolak untuk mengakuinya. Huo Yuhao tetap diam saat mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, mata Nan Qiu berbinar. Ia berhenti di depan sebuah toko tekstil dan menoleh ke arah Huo Yuhao sebelum memberi isyarat. "Cepat, kemari." Huo Yuhao bergegas maju dan memasuki toko di belakang Nan Qiu. Toko itu agak kosong. Mungkin karena masih pagi, dan mereka baru saja buka. Ada seorang penjaga toko di konter. Dan 2 pekerja di luar. Melihat Nan Qiu, penjaga toko itu tampak mengenalnya. Matanya berbinar dan ia bergegas menghampiri. Setelah melirik beberapa kali, ia berbisik, "Nyonya muda. Akhirnya Anda di sini." Nan Qiu juga merendahkan suaranya dan bertanya, "Di mana ibuku?" Penjaga toko menjawab, "Dia ada di belakang." "Ini," ia ragu-ragu sambil menatap Huo Yuhao. Nan Qiu menjawab, "Dia temanku. Ibuku kenal dia. Bawa kami menemuinya." "Ya." Penjaga toko itu menuntun mereka berdua ke sebuah pintu kecil dan berjalan menuju halaman belakang toko. Huo Yuhao berpikir dalam hati. Fondasi Sekte Naga Bumi begitu dalam di kota ini. Tidak mudah bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengusir mereka. Nan Sui baru saja selesai sarapan dan sedang berjemur di halaman belakang. Melihat Huo Yuhao dan Nan Qiu telah tiba, ia sangat gembira. Ia tersenyum saat menyambut mereka. "Penatua Nan." Huo Yuhao menyapanya dengan membungkuk. Nan Qiu berdiri di satu sisi dan berteriak, "Anak baik." Nan Sui memelototi putrinya. "Bagaimana kamu bisa memanfaatkannya seperti itu? Jangan nakal begitu." Nan Qiu tertawa nakal. Dan ketidaksenangannya terhadap Huo Yuhao tampaknya menghilang. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Penatua, bagaimana situasi di kota naga? Kudengar sekte-sekte master jiwa di kota ini telah direbut oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan." Nan Sui menghela napas dan berkata, "Terlalu cepat. Hanya dalam beberapa bulan, Kekaisaran Matahari Bulan telah menduduki kota ini. Kekuatan mereka sungguh di luar imajinasi kita." "Kau benar. Sebagian besar sekte besar di kota naga, selain kita, telah dipaksa keluar dari kota naga. Sisanya telah direnggut. Kekaisaran Matahari Bulan telah menyapu bersih sekte-sekte master jiwa di kota ini. Namun,
Untungnya mereka tidak melakukan apapun terhadap penduduk. Inilah alasan mengapa kita dapat menyelamatkan sebagian sumber daya kita. Aku yakin masih ada yang lain yang masih di sini, tetapi belum menunjukkan diri. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin tahu apa yang direncanakan Kekaisaran Matahari Bulan dengan mengambil alih begitu banyak sekte Master Jiwa." Nan Sui Sui tertawa dingin dan berkata, "Apalagi yang mereka inginkan? Mereka mungkin akan menggoda mereka untuk bergabung. Jika tidak memungkinkan, mereka akan membunuh semuanya. Hanya ada dua kemungkinan. Ada yang pengecut dan takut mati." Kudengar Kekaisaran Matahari Bulan menambahkan 2 legiun insinyur jiwa lagi setelah menduduki wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kedua legiun insinyur jiwa ini dibagi dan dikirim ke legiun insinyur jiwa asli. Para insinyur jiwa di legiun ini dilengkapi dengan peralatan jiwa dasar dan telah menjadi bagian dari pasukan tempur mereka. Kekaisaran Matahari Bulan ini benar-benar licik. Mereka yang tidak punya nyali juga pantas dibunuh. Mereka mengobarkan perang dengan apa yang telah mereka menangkan. Setelah Huo Yuhao mendengarkan kata-kata Nan Sui Sui, ia tak kuasa menahan rasa tak berdaya. Setelah Kekaisaran Matahari Bulan memulai invasinya, ia merasa strategi mereka sempurna, dan mereka sepenuhnya berada di atas angin. Dari serangan tipu daya awal terhadap Kekaisaran Bintang Luo hingga menahan mereka selama invasi besar-besaran Kekaisaran Jiwa Surgawi hingga serangkaian strategi terarah di kemudian hari. Kekaisaran Matahari Bulan telah mencapai keuntungan terbesar dalam waktu yang tersingkat. Marsekal, apakah strategi-strategi itu dirancang oleh Marsekal yang disebutkan oleh wali kota? Saya tidak menyangka Su Tianran memiliki figur sekuat itu di bawahnya. Saya ingin tahu bentrokan seperti apa yang akan terjadi ketika kita menghadapinya di medan perang nanti. Nan Sui Sui berkata, "Karena kau sudah di sini, mari kita manfaatkan kesempatan bahwa saat ini tidak banyak prajurit Kekaisaran Matahari dan Bulan di sini dan selesaikan semuanya. Ayo, aku akan membawamu ke sana." Baiklah, Nan Sui Sui berdandan dan mengenakan topi bambu bercadar sebelum memimpin mereka berdua keluar dari toko. Ia berjalan ke arah utara. Nan Qiu Qiu berbisik kepada Huo Yuhao di sampingnya, sebelum kota naga diduduki, sekte naga bumi menduduki utara kota, dan sekte naga langit menduduki selatan kota. Kita belum pernah bertemu. Sekte Naga Langit lebih kuat. Pemimpin sekte mereka bahkan seorang gelar Dou Luo. Aku juga tidak yakin bagaimana keadaan mereka saat ini. Nan Sui Sui menoleh ke Nan Qiu Qiu dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku benar-benar kagum pada Tianlong tua. Ketika pasukan Kekaisaran Matahari Bulan tiba, orang tua itu memimpin sektenya untuk mempertahankan kota bersama pasukan pertahanan kota naga. Kudengar dia membunuh banyak musuh. Setelah kota itu ditembus, sekte naga langit menderita kerugian besar, dan Tianlong tua tewas dalam pertempuran. Kudengar Yu Tianlong menghilang, tapi aku tidak tahu di mana." Setelah mendengar kata-kata Nan Sui Sui, Huo Yuhao dan Nan Qiu Qiu pun terkagum-kagum. Seseorang yang mempertahankan kota hingga saat-saat terakhir memang pantas mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Jika Yu Tianlong melarikan diri, itu berarti garis keturunan sekte naga langit masih bisa dilanjutkan. Nan Sui Sui berkata dengan berat, "Aku telah melawan Tianlong tua seumur hidupku, dan selalu dikekang olehnya. Aku tidak menyangka dia akan mati lebih awal dariku. Sekte Naga Langit telah setengah musnah, sementara yang tersisa telah direnggut. Yang menyebalkan adalah ada beberapa sekte yang diam-diam menyerah kepada Kekaisaran Matahari Bulan. Jika mereka tidak membuka gerbang kota, semuanya tidak akan." Nan Sui Sui tampak semakin muram saat dia selesai berbicara.
Nan Qiu bergegas maju beberapa langkah dan meraih tangannya. Bu, kita akan membalaskan dendam Paman Naga Langit suatu hari nanti. Tindakanmu benar. Kita tidak bisa melawan Kekaisaran Matahari Bulan dengan kekuatan kita. Hanya dengan bertahan hiduplah kita bisa membalas dendam di masa depan. Paman Tianlong terkadang terlalu keras kepala. Jika dia mau mendengarkanmu dan pindah ke kota Shrek, dia tidak akan. Diam, teriak Nan Sui, membuat Nan Qiu tertegun di tempat. Nan Sui tampak sangat tegas saat berkata, dia tidak keras kepala. Dia hanya tidak bisa menyerahkan kota ini. Kota Naga adalah tempat berdirinya Sekte Naga Langit dan Naga Bumi. Aku tidak bisa memimpin Sekte Naga Bumi untuk melawan musuh bersama Sekte Naga Langit. Dan aku sangat bersalah karenanya. Kecuali aku bisa membalaskan dendamnya suatu hari nanti, Sekte Naga Bumi tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan Sekte Naga Langit lagi. Aku sudah menyesali keputusanku. Seandainya aku tahu,